media pembelajaran, bagaimana penggunaan IT di pembelajaran. Nah, untuk hari ini, untuk sharing sekarang, saya akan sedikit berbagi tentang budaya positif. Nah, di sini saya bukan tutor, bukan pengajar, saya hanya akan membagikan apa yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak, tepatnya di modul 1.4, yaitu budaya positif. Selanjutnya, nah, sebelum kita mempelajari tentang budaya positif, terlebih dahulu kita akan memahami bagaimana perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, ini miskonsepsi tentang kontrol. Jadi yang selama ini kita anggap sepertinya ini benar, tapi ternyata itu kurang tepat. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, kan selama ini kita berpikir bahwa murid itu bisa dikontrol oleh guru, padahal pada kenyataannya murid membiarkan dirinya dikontrol oleh guru. Jadi sebenarnya itu murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri, dan dia membiarkan guru untuk mengontrolnya, karena bisa jadi dia tidak ada pilihan lain selain mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, selama ini kan guru selalu beranggapan ketika kita bingung menghadapi murid, daripada kita marah-marah ke murid, biasanya kita lebih memilih untuk membuat murid merasa bersalah, memberikan kritik dan lain sebagainya. Kan daripada kita marah-marah, kita memukul murid, kita biasanya melakukan ini. Sebenarnya ini juga kurang tepat, Bu, Pak. Jadi menguatkan karakter itu bukan dengan cara membuat murid merasa bersalah, karena ketika dia merasa bersalah, mereka akan merasa rendah diri, mereka merasa, oh ternyata saya salah terus ya, dan saya tidak pernah benar ya, dan itu malah akan menjatuhkan mental murid tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, selama ini kan kita belajar bahwa ketika murid melakukan suatu hal yang baik, kita beri penghargaan, kita beri reward, dan ketika mereka salah, kita beri punishment. Nah, reward itu termasuk penguatan positif, tapi sebenarnya itu tidak efektif, karena ketika kita memberikan penguatan tersebut, penguatan yang positif itu seperti reward, lama-kelamaan murid akan berpikir bahwa oh ya saya akan melakukan ini aja, jadi biar dikasih penghargaan sama bu guru, saya nilainya besar, biar dikasih hadiah sama bu guru, sama pak guru, seperti itu. Jadi itu termasuk miskonsepsi tentang kontrol. Selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selama ini Pak Bu ya kan, apalagi sudah punya anak ya, jadi ini anak saya, terserah saya mau dibuat seperti apa. Kita selalu berpikiran bahwa orang dewasa itu bisa punya hak untuk memaksa, padahal sebenarnya kita tidak punya hak untuk memaksa mereka, karena mereka juga punya kehidupan sendiri. Seperti itu. Ya, selanjutnya ada disiplin positif. Apa itu disiplin? Pak Bu, saya mau tanya, sebenarnya disiplin menurut kita selama ini itu seperti apa sih? Nggak kabar waktu ya? Ya, nggak mematuhi peraturan, kita disiplinkan dengan dihukum atau diberi sanksi. Nah, kita berpikir bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin erat kaitannya dengan hukuman. Nah, sambil kita berpikir seperti itu ya. Jadi, si A melakukan kesalahan dengan terlambat, kita hukum dengan misalnya membersihkan toilet atau membersihkan kelas setelah pulang sekolah. Padahal sebenarnya ini sesuatu yang kurang tepat, Bu. Sesuatu yang salah. Jadi disiplin itu bukan berhubungan dengan hukuman. Sebenarnya apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu bukan mendisiplinkan, bukan memberikan hukuman ketika seseorang melakukan kesalahan. Nah, disiplin itu akar katanya juga sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu artinya belajar. Jadi murid itu belajar bagaimana dia memahami dirinya, bagaimana dia menemukan hal-hal yang baik untuk dirinya sendiri, seperti itu.
Allen Bozen di bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline tahun 2001. Jadi manusia melakukan berbagai hal itu tentu saja ada motivasi yang menyertainya. Mereka pasti punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Nah, motivasi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba lihat, kita kalau di sekolah gini kan ada anak-anak yang ketika ayo nak kita sapu bersama-sama kelas ini. Ada yang iya bu, ada yang malas lah bu, ada yang nyapu lah takut dimarah sama bu guru. Pasti ada seperti itu. Nah itu termasuk yang takut dimarah bu guru kalau nggak ikut nyapu. Ini termasuk yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada saya tidak melakukan ini, nanti saya kena marah sama bu guru. Nah itu kan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang dihindari oleh siswa. Akhirnya mereka melakukan itu. Yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada kan Pak Bu yang kalau mengerjakan tugas anak-anak mau bikin yang sebagus mungkin biar dikasih hadiah sama bu guru. Mau belajar rajin nanti biar kalau ranking 1 dikasih hadiah sama Pak Guru. Ada yang seperti itu. Itu motivasi yang kedua, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini termasuk kesadaran dari dalam diri sendiri. Ada kan yang mau belajar loh biar bisa. Ibu, aku sapu ya bu, ininya biar bersih. Itu kan kesadaran dari dirinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, budaya positif. Nah, Pak Bu di sini ada diagram. Jadi, budaya positif itu bisa dimulai dari peraturan kelas. Pasti di kelas punya peraturan masing-masing. Antara kelas 1 dengan kelas lainnya pasti berbeda. Misal peraturan di kelas 5, tempatnya Bu Ade, anak-anak ini nggak boleh minum di dalam kelas, minumnya pas istirahat. Bisa jadi di kelas 6 tempatnya Pak Johan, nggak apa-apa nak sambil minum nggak apa-apa. Bisa juga seperti itu peraturan kelas. Nah dari peraturan kelas ini, peraturan kelas yang ditaati, disepakati, jadilah keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi ketika mereka sudah mentaatinya, mereka udah meyakini oh ini yang baik nih, ini yang enggak nih. Jadilah keyakinan kelas. Seperti itu. Setelah keyakinan kelas terbentuk, akan terbentuk juga lingkungan yang positif. Jadi intinya pertama dari kelas dulu, dari peraturan kelasnya, keyakinan kelasnya, menuju lingkungan positif di kelasnya akan ada. Setelah itu akan melebar lagi ke menjadi budaya positif yang bisa diterapkan di seluruh lingkungan sekolah. Nah, sebenarnya apa sih keyakinan kelas itu? Sekarang saya mau mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, mengapa sih kita harus menggunakan masker? Coba Bu. Kenapa menggunakan masker semua nih di sini? Kira-kira kenapa Pak? Biar tidak tertular virus corona. Diharuskan karena aturan, karena takut tertular virus corona. Mungkin di sini ada yang pernah positif COVID. Pak Heldi, bagaimana rasanya Pak terpapar virus corona? Sakit ya Pak, dan Bapak sih nggak mau mengulangi lagi kan, terkena lagi, udah jangan sampai jauh-jauh. Nah, intinya karena keselamatan kan, karena kesehatan, ingin sehat. Jadi yakin menggunakan masker. Yang kedua, mengapa kita menggunakan helm saat berkendara? Keselamatan kan ya. Kayak pernah juga yang komen, Ibu Masum ini cuma dari sini turun ke bawah aja pakai helm. Karena saya yakin kalau ketika saya menggunakan helm saya merasa aman, gitu, nyaman juga. Nah, dari keyakinan menggunakan masker agar kita terhindar dari virus corona, menggunakan helm agar kita selamat dan kalau terjadi apa-apa bisa melindungi kepala kita. Dan itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Jadi kita yakini dengan ini saya aman, saya merasa nyaman seperti itu. Ya menghindari penabi itu. Kenapa? Menghindari penabi. Biar nggak kecil. Jadi keyakinan itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas
dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kan kita merasa tenang sih kalau kita menggunakan masker, pakai helm saat berkendara, bukan takut polisi ya Pak Bu ya, takut kena tilang. Nah, begitu juga dengan kegiatan di kelas. Jadi ketika anak sudah merasa, ketika saya menyapu kelas, kelasnya jadi bersih, jadi nyaman buat belajar, itu termasuk keyakinan kelas seperti itu Bu, sudah menjadi keyakinan untuk siswa. Nah, sekarang prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini kemarin saya sudah membentuk keyakinan kelas untuk kelas saya. Nanti videonya akan saya share setelah saya edit karena kebetulan belum sempat saya edit. Jadi setelah kita sharing hari ini, saya berharap untuk ada keyakinan kelas di kelas masing-masing Bu. Seperti itu. Nah, sekarang langkah-langkah membuat keyakinan kelasnya. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Karena kita kan masih di SD ya Pak Bu ya, untuk membuat keyakinan kelas susah. Susahnya dalam artian bahasanya pasti nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kita sebagai guru harus mengarahkan anak-anak. Nah, mencurahkan pendapat di sini bisa jadi kita bisa bertukar pendapat dengan siswa. Nah, yuk kita bikin keyakinan kelas yuk dari peraturan kelas dulu. Anak-anak mau yang seperti apa? Bisa contoh seperti itu. Nanti pasti kalau jawaban pingin ini Bu, kelasnya bersih, biar nggak buang sampah sembarangan. Biasanya anak seperti itu. Nanti curah pendapat dulu apa yang anak-anak inginkan dari kelas mereka. Selanjutnya, langkah yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Jadi dicatat di papan tulis, mereka inginnya seperti apa. Kalau kelas tempat kemarin, tempat saya ingin agar buang sampahnya nggak sembarangan, terus jangan ngejek-ngejek temennya, terus saling menyayangi, ngumpul tugas tepat waktu. Nah, itu ditulis semua Bu di papan tulis atau di kertas besar ya. Untuk langkah yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi maksudnya gini, kalau peraturan kelas itu kan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, terus petugas piket wajib melaksanakan tugasnya seperti itu kan. Nah, itu kan piket, terus dilarang membuang sampah pada tempatnya, itu kan termasuk bagian dari kebersihan, menjaga kebersihan. Bisa diganti kalimatnya dengan kami senantiasa menjaga kebersihan. Itu kan bukan bentuk perintah lagi, tapi suatu bentuk keyakinan. Jadi anak-anak yakin kalau kami ini selalu menjaga kebersihan. Jadi ketika ada sampah, nanti dipungut, diambil, dibuang di tempatnya, bukan di laci meja. Sekarang untuk yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi sudah dicatat semua mereka maunya seperti apa peraturan di kelasnya. Setelah itu kata-katanya diganti dengan kata-kata yang negatif menjadi positif, yang dari perintah menjadi suatu pernyataan. Setelah itu ditinjau kembali pendapat yang sudah dicatat seperti itu. Misal ada yang sama nih, dilarang ngejek sama dilarang menjahili temennya, itu kan masih agak mirip ya Pak ya. Itu bisa jadi kami saling menyayangi atau kami saling menghormati, itu kan lebih mencakup semua. Sekarang langkah kelima, 6 dan 7 sengaja saya gabung. Nah, langkah ke-6 itu tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah direvisi, dilihat lagi apakah sudah sesuai atau belum yang dimau sama anak. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, menandatangani kesepakatan kelas sebagai tanda persetujuan. Jadi sudah ditinjau lagi, ditulis, nanti anak-anak beserta guru menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang langkah ke-7, keyakinan kelas diletakkan di tempat yang mudah terlihat oleh warga kelas. Jadi bisa ditempel di dinding seperti itu. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya, nah, bagaimana jika terjadi pelanggaran? Kan seringkali seperti itu ya Pak Bu ya, apalagi anak-anak nih, anak-anak SD. Mereka belum konsisten, hari ini ngomongnya apa, besok apa. Hari ini ngerjain apa, besok lupa. Biasanya seperti itu kan. Nah, ini bagaimana jika terjadi pelanggaran? Menurut Bapak Ibu gimana? Biasanya kalau ada pelanggaran?
Oh ya, sikat ini ya. Yang pasti tapi teguran dulu. Ada teguran dulu. Silakan yang harus diubah. Iya, sesuai juga dengan kesalahannya. Ya, sesuai dengan kesalahannya ya Pak Bu ya. Nah, biasanya memang seperti itu kan. Jadi biasanya ketika anak melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama-sama, biasanya guru akan melakukan yang namanya hukuman sanksi. Biasanya seperti itu kan, hukuman atau sanksi, walaupun kalau sekarang hukuman itu sudah jarang dilakukan. Tidak seperti zaman kita sekolah dulu ya Pak Bu ya kan, kalau sekarang mungkin sanksi-sanksi. Nah, tapi sebenarnya untuk menanggulangi itu semua, ketika ada murid yang tidak melakukan sesuai dengan peraturan kelas, sesuai dengan kegiatan kelas, kita bisa yang ketiga bisa melakukan restitusi. Restitusi itu apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu, nah ini perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Pertama dari hukuman dulu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misal zaman dulu, zaman kita sekolah suka dihukum, nggak piket dihukum keliling lapangan 3 kali atau 5 kali. Nah, kalau sanksi itu sesuatu harus terjadi. Terus hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi ketika kita memberikan hukuman, efeknya akan seperti itu. Antara anak sakit secara fisik atau secara hatinya. Nah, kalau sanksi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek ketika diberi sanksi. Terus hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan sanksi itu stimulus tanggapan. Jadi ada stimulus, ada perangsang, ada tanggapannya. Nah, untuk hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan sanksi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan sanksi itu konsep diri yang baik. Terus yang selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan sanksi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, hukuman itu bisa menyebabkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Dan sanksi bisa menyebabkan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Jadi ini perbedaan antara hukuman dan sanksi. Kita biasanya menyangka, dihukumin biar cepat selesai masalahnya, biar mereka cepat sadar. Tapi sebenarnya itu kurang tepat, karena akan ada konsekuensi yang dialami oleh siswa atas hukuman yang kita berikan. Seperti itu. Nah, sebelum kan tadi saya sudah menyinggung tentang hukuman, sanksi, ada restitusi. Sebelum kita ke restitusi, kita akan belajar dulu nih kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama ada bertahan hidup yang di tengah. Ini semua orang pasti punya kebutuhan ini. Terus ada kebutuhan akan cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penguasaan, dan kebutuhan akan kebebasan. Nah, selanjutnya Pak Bu, ada kasus seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi kalau misal Doni ini yang meminta bekal makan pada teman-temannya terjadi di kelas Bapak Ibu, kira-kira yang akan Bapak Ibu lakukan apa? Dipanggil Doninya. Dia ditanya baik-baik. Kenapa bisa kenapa alasannya? Apa alasan menyikapi dulu? Alasannya apa? Tentunya kita juga sudah memiliki jawaban atas kesalahan dia. Dan kita tidak selalu menyalahkan apa yang dilakukan dia. Dan kita belum bisa menyalahkan karena kita belum tahu alasan pastinya. Kemungkinan memang dari rumahnya atau memang dari cara anak. Jadi kita kembali pada yang lainnya. Ya, nah, jadi sebenarnya Bu
konsep pemenuhan kebutuhan dasar ini kita sudah sering kali melakukan, tapi kita nih nggak sadar oh ternyata itu nggak pernah loh saya seperti itu. Nah, saya juga gitu Bu. Jadi ketika mempelajari modul budaya positif ini, apa sih restitusi ini? Tapi ternyata setelah saya belajar loh, saya pernah melakukan ini. Mungkin Bapak Ibu juga seperti itu. Nah, ini kasusnya Doni di kelasnya Ibu Ambar ya, ketika dia mengambil bekal makanan. Nah, jika sekarang kita belajar ke pemenuhan kebutuhannya si Doni. Tadi kan sudah jelas nih kata Bapak Ibu, dipanggil dulu Doninya, ditanyakan alasannya kenapa dia mengambil bekal teman-temannya. Nah, jika jawabannya aku lapar Bu, kira-kira kebutuhan apa Bu? Kebutuhan Doni itu yang mana yang harus dipenuhi? Kan tadi ada bertahan hidup, ada kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan, sama satunya ada apa? Iya, penguasaan. Nah, ada 5. Kira-kira yang mana? Kalau jawabannya Doni kenapa kamu ngambil bekal temennya? Aku lapar Bu, gitu. Kesenangan? Aku miliknya dengan cinta kasih. Cinta kasih? Iya, bukan saya loh. Apa cinta kasih paparannya tuh panjang. Kalau menurut aku ya, harus salah ya. Tapi di sini nggak ada yang menurut salah juga. Kita cuma sharing aja. Ya. Apa sih Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukannya, cuma nggak sadar sudah memenuhi kebutuhan mereka. Kita bukan apa, cuman soalnya kan seperti itu. Sering terjadi di kelas kita. Ya, hal yang sama, cuman beda kasusnya Beda kasusnya aja. Nah, Ternyata kalau untuk kamar itu Bu, Doni sudah memenuhi kebutuhan survival, yaitu bertahan hidup. Karena kan makan itu kan kebutuhan dasar manusia. Siapa tahu dari rumahnya nggak dibawain bekal sama orang tuanya, atau nggak diberikan uang jajan, jadi nggak bisa beli jajan di kantin. Itu kalau jawabannya aku lapar Bu, berarti dia sedang ingin memenuhi kebutuhan hidup dia. Kalau jawabannya seperti ini Bu, aku senang Bu, dengan begitu teman-teman jadi memperhatikan aku. senang tadi dia butuh perhatian ya. Butuh perhatian ya Bu ya. Jadi sayang. Kalau butuh perhatian berarti Cinta kasih harus sayang, cinta sayang. iya, kan dia butuh kasih sayang, dia butuh lebih perhatian lebih dari jadi jangan ini sekolah. Iya benar. Nah, kalau jawabannya seperti ini, aku merasa hebat Bu, teman-teman takut sama aku. Tadi Penguasaan ya. Karena ada anak seperti itu, iya kan jagoan Bu, mereka takut sama saya Bu, seperti itu. Ini yang kebetulan akan penguasaan. Yang berkuasa. Selanjutnya ada aku bosan Bu dengan bekal yang dibawakan ibu dari rumah. Kira-kira ini kebutuhan apa Bu yang coba dipenuhi oleh si Doni? kesenangan sama apa lagi tadi? Kita tersisa kebebasan, Iya, kebebasan sama kesenangan. Kebebasan kali ya. Dia bebas memilih sama ibunya misalnya ngomong Biasanya kan, ini pengen kalau nunggu yang dibawakan itu dari rumah. besok pengen ini nunggu Kembali ke kesenangan. Ya, kembali ke kesenangan ya, enggak. Kupu-kupu, kebebasan. kesenangan. Aku bosan Bu. Iya. Kalau nggak kita yang terakhir dulu. Aku iseng aja. Bu. Nah, ini Puasa ya tadi. bebas. Dia merasa bahwa Kalau dia seorang iseng. penguasa. Bebasan ya, bebasannya ya. Kesenangan. Kita lihat lagi. Kebebasan. Hah? Kesenangan sama kebebasan. Penguasaan. Cinta kasih, kebebasan. Bebasan. Jadi, ketika Doni merasa aku bosan Bu, dengan bekal kan dia pingin bekal si A tuh kayaknya enak banget ya. Gitu bebas ya. Bebas memilih. Bebas memilih sama orang tuanya gitu, bebas. Iya. Hari ini pengen telur, besok pengen ikan. Terus aku iseng saja Bu, ini termasuk kesenangan. Senang dia menggodain kamu, iseng banget. Jadi di sini kita tahu ya Bu, jadi ketika kita menurut ada yang melakukan kesalahan nih, pasti kan kita tanya dulu pasti. Ya. Saya nggak pernah nemuin tuh yang tiba-tiba langsung dipung, nggak tanya dulu kamu kenapa
sana kok kamu melakukan ini? Alasan kamu pasti punya alasannya apa? Nah, jadi dengan kita tahu alasannya si anak, kita harus bisa menganalisis bu kebutuhan mereka itu Ada tim dan istilahnya ya. Panduannya 5 ini. Iya, kira-kira Apakah kesenangan, apakah pemetaan, gitu kan? Ah. Apakah yang dia butuhkan, gitu. Tergantung ini gitu. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar dia itu sebenarnya apa. Kita harus penuhi dulu kebutuhan dasar dia. Jadi agar kita tahu langkah selanjutnya yang tepat untuk menghadapi dia. Nah, kita belum ke restitusi. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Saya yakin dan percaya pasti ibu-ibu sudah pernah, bapak-bapak juga sudah pernah melakukan ini. Hanya saja tidak sadar. Tidak sadar kalau saya sudah melakukannya. Gitu. Jadi 5 posisi kontrol ini, nah ada ini bu, ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima ada manajer. Di sini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, ada identitas berhasil atau sukses. Jadi pertama dari yang gagal dulu ya bu ya. Jadi yang menghukum, hadir menunjuk, ya itu kan. Jadi perbuatan guru bisa dengan cara menghadir, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau berkata suka ketus dengan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Awas kamu ya. Nah itu berarti kita kalau melakukan seperti itu kita sebagai tipe penghukum. Ketika kita melakukan itu, maka hasil yang akan diperoleh, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kan kita sekolah sifat bu anak-anak kalau semakin dikerasin, ya bu, semakin keras semakin jadi. Bukannya mereka luluh, tapi malah semakin jadi. Tapi kalau dia itu kalau mengatakan sendiri kadang-kadang menjak. Berarti kita ada di tengah-tengah antara lembut dan keras tegas. Tegas aku tidak menyakiti anak. Nah, terus kaitan dengan dunia berkualitas itu murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Bapak itu suka marah-marah, ibu itu suka marah-marah, suka menghukum aja. Pasti anak-anak akan menilai guru seperti itu. Nah, sekarang dampak pada muridnya itu akan mengulangi kesalahan. Jadi ketika dia dimarahin, bukannya mereka mau tobat, berhenti melakukan hal yang tidak sesuai, tapi mereka malah akan semakin jadi, semakin berontak, akan mengulangi kesalahan yang sudah dilakukannya. Sekarang yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau guru berbuatnya berceramah dengan mengatakan seharusnya ibu kecewa loh sama kamu, ibu sedih loh. Ini jujur juga saya beberapa kali sempat melakukannya. Ibu gimana sih nak? Kesel loh ibu loh kalau kamu kayak gini. Sedih loh ibu kalau kamu seperti ini. Nah, jujur sebelum saya mempelajari ini saya merasa ini adalah hal yang tepat, membuat anak itu merasa bersalah akan apa yang sudah dilakukannya. Tapi setelah saya mempelajari ini, saya menyadari kalau ternyata hasil dari pembuat orang lain merasa bersalah itu menyembunyikan anak, jadi menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Dan dampaknya mereka merasa rendah diri. Jadi kan bu guru nyalahin saya terus loh, kayaknya saya ini nggak pernah bener loh sama bu guru ini, sama pak guru ini. Jadi mereka akan merasa menyalahkan diri sendiri, malah akan susah bangkit untuk ketika mereka diperlakukan seperti ini. Selanjutnya ada posisi kontrol pada teman. Nah, ini contohnya guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Ini hasilnya pada anak-anak akan ketergantungan. Kan kita seringkali menganggap anak itu teman ya bu, teman cerita, teman ngobrol. Ih masa kayak gitu aja nggak tahu sih nak? Ibu pernah bilang loh, ibu pernah ini loh, gitu seperti itu. Nah dampaknya anak itu akan lemah, tidak mandiri dan tergantung sama gurunya. Ini untuk posisi kontrol teman. Selanjutnya ada pemantau. Pemantau itu contohnya guru berkata apa peraturannya? Ketika anak telat kan, atau ketika anak ini Pak Bu menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan harinya. Kamu tahu nah ini hari apa? Hari Rabu Bu. Kalau hari Rabu seragam
seperti itu. Nah, ketika kita melakukan itu, kita berarti sudah ada di posisi sebagai pemantau seperti itu. Nah, ini dampak pada muridnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir ada manajer. Ini identitas yang berhasil atau sukses. Jadi ketika kita melakukan ini, anak bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, contohnya, guru berbuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika anak melakukan kesalahan, guru bertanya dulu, apa alasannya nak? Kenapa kamu melakukan ini? Ibu yakin kamu pasti punya alasan melakukan ini. Gitu. Terus ini untuk dampak pada muridnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini untuk 5 posisi kontrol ya Pak Bu. Selanjutnya kita ke apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika murid berbuat salah, kita coba tanya apa alasan mereka melakukan itu, apa yang bisa dia lakukan untuk menanggulangi kesalahan yang pernah dia lakukan. Jadi kita tidak menyalahkan murid, kita tidak membuat murid merasa bersalah, dan kita bisa memberikan murid pada kelompok mereka. Kan ketika murid berbuat salah, mereka rasanya down sih Bu. Aku bikin salah loh sama guru, aku tadi ini melanggar peraturan, aku tadi misal tidak pikat, mereka merasa bersalah, mereka rendah diri karena mereka sudah melakukan suatu kesalahan. Nah, dengan restitusi ini, kita bisa membalikan mereka pada kelompoknya. Jadi ketika mereka kembali ke kelompoknya, mereka tidak ada lagi rasa down lagi. Ya, saya sudah berhasil menyelesaikan ini semua. Seperti itu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Ada 9 yang Pak. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dengan restitusi kita bisa mengajarkan kepada anak belajar dari kesalahan. Kita mengajarkan kepada anak bahwa semua orang tuh pasti pernah berbuat salah dan kita pasti bisa mengambil kesalahan dari kita, dan pasti kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Jadi restitusi tujuannya bukan untuk anak berbuat salah dan ditebus kesalahannya, itu bukan, tapi meyakinkan anak kalau ada pelajaran yang bisa diambil dari kesalahan itu. Selanjutnya ada memperbaiki hubungan. Ketika anak berbuat salah kan otomatis hubungan guru sama anak sama siswa itu kan jadi kontrak. Jadi bu guru takutlah tadi udah bikin salah, takut nanti tiba-tiba bu guru ngamuk, bu guru marah gitu. Jadi ketika ada restitusi, maka hubungan yang tadi sempat agak renggang bisa kembali seperti semula. Selanjutnya ada restitusi itu tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada murid solusi yang akan dia lakukan atas kesalahannya dia, tapi tidak memaksa. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika kita melakukan restitusi, kita akan bertanya nih kepada anak, alasan kamu. Ketika kita tahu alasan mereka, kita akan tahu sebenarnya kebutuhan mana yang hendak dipenuhi oleh anak tersebut. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang kedua, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita melakukan tindakan itu sesuai dengan karakternya anak, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan paksaan dari kita. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi kita cari solusinya. Kita bisa ada murid yang berantem. Kita nggak fokus siapa yang salah atau si B yang salah, tapi kita fokus pada solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah seperti tadi, jadi ketika anak berbuat salah pasti dia nggak sadar diri. Aku hari ini udah berbuat salah. Gitu. Kalau gabung sama teman-teman takut kayaknya diejek, takut sayanya dibully. Gitu. Dengan restitusi kita bisa mengembalikan murid pada kelompoknya tanpa ada rasa rendah diri lagi seperti itu.
selanjutnya ada tahapan restitusi. Tahapan restitusi yang pertama, langkahnya kita dengan menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Dengan teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nanti ada contoh melakukannya. Langkah yang kedua yang nomor 2 ada validasi tindakan yang salah. Dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Nah, tahapan restitusi ini direpresentasikan dalam segitiga restitusi kabut. Jadi ketika kita melakukan restitusi ini, langkahnya tidak harus berurutan. Saya yakin Bapak Ibu itu sudah pernah melakukan ini, cuma mungkin nggak sadar aja. Jadi ketika murid melakukan kesalahan nih, pertama dari validasi tindakan yang salah. Kan kadang kita pernah begini kan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu pasti ada alasan tertentu karena melakukan ini. Apa alasan kamu melakukan ini? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Di sini validasinya. Terus ada menstabilkan identitas dan ada menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya, ini menstabilkan identitas. Jadi untuk tujuan dari menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Atau yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Pasti saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mengalami. Pertama yang ini, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Pasti gitu kan Bu, kalau anak berantem, pasti kita panggil dulu. Ibu nggak mau cari tahu siapa yang salah, coba ceritakan dulu nak. Kamu ini berantem karena apa? Alasannya apa? Pasti seperti itu kan ya Pak Bu. Cuma kita tidak sadar aja kalau sebenarnya kita sudah melakukan segitiga restitusi. Saya juga awalnya bingung materinya apa yang segitiga restitusi, tapi setelah saya baca, setelah saya pelajari, oh saya sudah pernah melakukannya, cuma saya tidak tahu pernah melakukan ini. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini kita bukan berarti kita menyetujui apa perbuatan salah yang dilakukan oleh anak, tapi di sini maksudnya membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Nah, di validasi yang tindakan yang salah ini, guru bisa mengatakan, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu termasuk validasi. Jadi kita tanya dulu alasannya. Terus apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Bisa juga mengapa kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Terus apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kadang-kadang kita sering Bu seperti ini. Anak suka berantem nih, minjem pulpen sama temennya gak diizinin, atau berantem aja. Karena kita juga sering mengatakan pada anak, kan bisa sih nak, gak usah pakai berantem, gak usah pakai rebut-rebutan pensil temen, kan bisa kan dengan minjem aja. Seperti itu termasuk validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Di sini tujuannya agar anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini contoh guru berkatanya seperti ini. Ini kata-kata yang bisa dijadikan contoh untuk diberikan kepada anak untuk melakukan segitiga restitusi. Seperti ada berbuat salah, berantem nih. Coba nak, kalau kamu berantem pukul-pukulan, apa coba yang kamu rasain nak? Kan pasti kita nanya seperti itu kan ya Bu ya. Gitu. Terus kalau kamu pukul-pukulan ini, emang kamu bukan jadi apa? Jadi hebat anak, jadi jagoan anak. Nah, kadang kita seperti itu. Ini termasuk menanyakan keyakinan. Nah, ini ada intervensi 30 detik.
Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Bisa apakah kamu berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Dan lain sebagainya. Ini bisa kita gunakan sebagai intervensi kita ke anak, tapi tanpa menyakiti hati anak, tanpa menggunakan kata-kata yang nyakit gitu. Seperti itu. Terima kasih. Jadi ini sedikit sharing ya Pak Bu, modul yang saya pelajari, modul 1.4 kemarin. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusi bersama-sama di sini. Apalagi di sini kan banyak yang senior nih, pasti pengalamannya sudah banyak. Hah? Jadi setelah ini kita coba ini ya Pak ya, kita bikin keyakinan di kelas kita masing-masing. Gitu. Jadi usahakan jangan kita yang mengatur anak, biarkan anak mengatur dirinya sendiri. Kita guru, kita hanya jadi manajer aja, kita mengontrol mereka. Ketika mereka salah kita arahkan, ketika mereka berbuat hal yang tidak tepat, kita ingatkan seperti itu. Kemarin kalau kelas saya sudah membuat keyakinan kelas, nanti akan saya share videonya di grup. Linknya saja ya, karena kayaknya panjang banget kemarin. Nanti mungkin kelas lain bisa, terutama kelas 2 Pak Bu yang memang harus benar-benar bikin keyakinan kelasnya dipandu. Seperti itu. Siapa yang mau bertanya? Kita sharing aja bareng-bareng. Ya, jadi demikian sesi sharing kita di komunitas praktisi untuk minggu ini. Nanti untuk selanjutnya kita akan diskusi tentang apa lagi Pak Bu? Kayak apa? Boleh. Ya, karena kita kan sebentar lagi ada ya nanti berarti kalau mau karakter saya install dulu. Karakternya karena belum aku install kemarin, karena habis install ulang jadi belum aku install lagi. Terima kasih atas perhatiannya, atas sharingnya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pemilihan ketua kelasnya gimana? Pinginnya gimana kalau ketua kelasnya? Mau dipilih sekarang apa dipilihnya nanti pas kita ada semua? Kenapa nak? Nunggu semua rame. Nah, ya nunggu semua rame aja berarti ya. Jadi hari ini kita beres-beres kelas aja ya nak ya. Beres-beres kelas bareng-bareng. Nah, karena pengurus kelasnya juga selama ini kan anak, karena di kelas sebelumnya kan kita belum pernah ketemu yang langsung kayak gini bareng-bareng. Nanti untuk pengurus kelas yang selanjutnya, untuk kelanjutan semester ini dan semester depan, jadi pilihan ketua kelasnya nanti nunggu bareng-bareng semuanya biar
ditanyain. Ibu ikut aja kalian dulu. Aku pintunya belajarnya yang begini gitu. Salah tetap muka apa lagi ini ya? Punya satu kelas semua. Beda ya belajar di rumah aja. Terus kalian kalau di rumah kalau ada pelajaran yang nggak tahu kalian tanya siapa? Mamanya, mbaknya. Gitu. Terus yang lain juga sama tanya mamanya atau mbaknya atau kakaknya. Mbaknya. Tapi gini ya kakak, katanya nih gue ngerjain tugas terus kok. Nah aku nggak pernah ditugas ke ibu jadi ibu nggak tahu dong tugasnya gimana. Jadi kalau habis ngerjain tugas disempetin ya, dipoto, dikirimin ke ibu, gitu ya kan? Jadi kenapa nggak mau ngerjain tugas? Males bu, karena harus makan. Nah habis main sepeda terus. Sekarang udah bocor. Nah sekarang udah bocor sepedanya. Main itu boleh, tapi ya nanti dulu mainnya. Kerjain dulu tugasnya, habis baru main. Tugasnya ibu kasih banyak kan anak? Banyak? Apa enggak? Kan sehari kalian tugasnya sama atau dua sih? Satu kan? Paling banyak dua? Iya kan? Banyak nggak tugasnya? Banyak anak kalau kita sekolah langsung. Banyak sekolah langsung kan? Gitu. Nggak banyak, itu kan tugas itu nggak banyak-banyak. Karena ibu tahu kalian pasti bete kalau tugasnya kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nak? Sehat? Semangat kan belajar? Ya, jadi hari ini ibu kumpulkan anak-anak di sini karena kita akan membagi jadwal untuk pengumpulan tugas ya nak. Nah, kita kan satu kelas ada berapa? Berapa sih Pak? 21. Nah, 21 ibu bagi jadi 3. Jadinya berapa? 7 loh. Pinter. Jadi 21 anak ibu bagi jadi 3. Itu ada satu kelompok ada 7 anak. Jadi kita bikin kelompok untuk mengumpulkan tugas. Jadi kan satu minggu itu ada 6 hari kan? Kalau ada 3 kelompok, berarti satu kelompok sekolahnya berapa kali dalam 1 minggu? 7 bu. Berapa? 2 kali. Paham? Jadi nanti kelasnya ibu bagi jadi 3 kelompok. Jadi satu kelompoknya itu ke sekolah itu seminggu 2 kali untuk mengumpulkan tugas. Paham nak? Jadi, untuk pembagian kelompoknya, ini kita mau bagi gimana nih? Satu lagi nih, gini aja. Ibu tawarkan sama anak-anak, kita bagi kelompoknya mau menurut absen, apa menurut yang rumahnya dekat-dekat satu kelompok, apa gimana? Yang rumahnya dekat aja ya. Gimana yang laki-laki? Mau ibu bagi menurut absen, apa yang rumahnya dekat-dekat aja? Rumah dekat-dekat biar pulangnya bisa bareng-bareng ya nak ya. Jadi biar berangkatnya bisa bareng, pulangnya bisa bareng. Nggak apa-apa? Dibagi yang rumahnya dekat-dekat? Nggak apa-apa? Sekarang kita bagi kelompoknya ya. Kita ada kelompok kelihatan nggak? Kelompok 1 ada kelompok 3. Jadi 7 anak. Pertama siapa? Zahra dekatnya sama siapa? Rumahnya Zahra sama Windy ya? Windy itu siapa lagi nak?
Alia sama Vanessa kan di kelompok 2 nih, dipindah ke kelompok 1. Gimana? Kalau ibu nawarin ke kalian semua, ibu nggak akan marah, ibu nggak akan ngatur-ngatur kalian. Yang penting ibu pinginnya kalian belajarnya nyaman sama kelompoknya, gitu. Gimana? Enggak, ibu serahin ke kalian. Kalau Bani gimana? Kalau misal seperti usul Ahmad tadi, Bani sama Fatih pindah ke kelompok 2, gitu. Gimana? Enggak ngomong aja nggak apa-apa. Boleh. Ibu nggak akan marahin, enggak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Nomor 1. Jadi gini nak. Jadi keyakinan kelas itu hal yang kita sepakati bersama dan akan kita lakukan bersama-sama dengan kesadaran diri kita masing-masing. Jadi kalian melakukan keyakinan kelas itu bukan dasar dari paksaan, apa suruhan dari ibu atau takut mendapatkan hukuman, itu tidak. Tapi kita melakukannya atas dorongan kemauan diri kita sendiri agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Ada yang dulu keyakinan kelas kita apa? Ya, keyakinan kelas itu semacam aturan kelas tertentu loh, nah, yang harus kita patuhi, kita taati bersama. Gitu. Tapi bukan karena paksaan, kita mau melakukan itu karena kita mau melakukannya. Gitu. Oh, menjaga kebersihan. Berarti kalimatnya menjaga kebersihan. Kami, kalau gini gimana? Kan menjaga kebersihan itu bagian dari mencintai lingkungan ya nak ya. Nah, kalau kalimatnya seperti ini
sampah, jadi buang sampah tuh pada tempatnya, bukan di laci meja gitu ya Nak ya. Oke, ada yang Najwa. Ya, yang nomor 3 ada yang ingin memberikan lagi ke anak kelas? Ya, yang nomor 3 menjaga kebersihan kan salah satu cara mencintai lingkungan Nak. Nah, gitu ya, biar lebih mencakup semua kalau kalimatnya mencintai lingkungan. Apa lagi? Saling menghormati? Kita harus saling menghormati tidak? Ya. Oh gitu. Kami saling menghormati. Nah, gitu kan? Nah, saling menghormati sama temennya ya. Oh terpaksa menghormati orang lain. Kami saling menghormati. Bagaimana, ada sepakat? Nah, terus kita butuh disiplin nggak kira-kira Nak? Betul. Nah, siapa yang nggak disiplin? Ayo, yang nggak disiplin siapa? Jadi nomor 4 kita disiplin ya Nak ya. Kami ada kelas yang disiplin. Saling menyayangi satu sama lain. Sudah ada Nak? Kami saling menyayangi. Terus 5. Ada yang memberikan saran lagi untuk yang kelas kita? Kalau komitmen sama tugas, maksudnya komitmen sama tugas gini Nak. Jadi setiap ada tugas itu dikerjakan dengan sebaik mungkin. Nah itu bagaimana? Kami berkomitmen dalam setiap tugas. Nah seperti ini Nak, bagaimana? Gani, gimana nih? Gani Bagas nih. Kami berkomitmen dalam setiap tugas. Jadi ada tugas kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Gitu. Kenapa? Ini ya dalam kelas kita ya Nak? Iya. Menyetujui semua anak-anak? Bisa melaksanakannya? Bisa. Oke. Jadi